Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Penguji yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya. Saya sendiri yaitu Firliana Oktaviani Putri dengan nomor BP 17101152610444. Di sini saya mengangkat judul skripsi yaitu mengenai e-commerce dengan judul Perancangan Sistem Informasi Penjualan dan Pemesanan Produk Konveksi CV Barajaki Jaya Kota Padang, berbasis web dengan menggunakan database MySQL. Yang pertama yaitu latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman, internet merupakan suatu media yang sudah tidak asing lagi bagi berbagai belahan dunia yang dimiliki banyak fungsi. Perkembangan teknologi ini, khususnya teknologi informasi, berkembang dengan sangat pesat. Saat ini, kita sering mendengar mengenai teknologi internet lebih banyak berkembang ke arah user-friendly, yang artinya semakin mempermudah pemakai dalam memahami serta menjalani fungsi internet tersebut. Evolusi yang terjadi pada internet ini merupakan suatu fenomena yang paling menarik dalam kemajuan teknologi yang terjadi pada sekarang ini. Salah satu aspek yang boleh dibilang utama dalam evolusi ini adalah munculnya electronic commerce atau e-commerce. Dalam lingkungan bisnis, e-commerce mengubah hampir semua fungsi bisnis area dan setiap kegiatannya, mulai dari transaksi jual beli sampai dengan periklanannya. Dengan lahirnya e-commerce ini, memudahkan konsumen untuk dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus datang ke tempat toko. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah. 1. Bagaimana pembuatan sistem informasi e-commerce berbasis web yang akan membantu dalam proses pemesanan dan penjualan CV Barajaki Jaya Kota Padang. Yang kedua, bagaimana proses pelanggan yang akan melakukan pemesanan dan penjualan agar transaksi menjadi lebih cepat dan efektif yang dilakukan secara online. Yang ketiga, bagaimana sistem informasi pemesanan dan penjualan agar dapat meningkatkan kinerja dan keuntungan CV Barajaki Jaya Kota Padang. Yang ketiga yaitu batasan masalah. Agar permasalahan ini menjadi lebih terarah dan sistematis, maka dibatasi masalah yang sebagai berikut. 1. Metode pengembangan sistem yang digunakan untuk membangun sistem yaitu STLC. Yang kedua, alat dan teknik mengembangkan sistem menggunakan UML. Yang ketiga yaitu sistem informasi yang dibangun ini dapat diakses oleh produsen dan seluruh konsumen yang akan melakukan pemesanan pada CV Barajaki Jaya Kota Padang. Hipotesis 1. Diharapkan dengan penggunaan bahasa pemrograman PHP yang diimplementasikan dalam aplikasi website dapat membantu CV Barajaki Jaya dalam melakukan pemesanan dan penjualan produk yang dirancang sesuai perancangan menggunakan UML agar nantinya sistem dapat dibangun terstruktur. Yang kedua, diharapkan sistem informasi yang dibangun pada aplikasi sistem informasi berbasis web dalam pemesanan dan penjualan dapat melakukan proses transaksi lebih cepat dan efektif. Yang ketiga, diharapkan dengan adanya aplikasi sistem informasi pemesanan dan penjualan berbasis web ini dapat meningkatkan kinerja serta keuntungan pada CV Barajaki Jaya Kota Padang. Selanjutnya kita masuk kepada alat bantu perancangan sistem. Yang pertama ada use case diagram. Dalam use case ini terbagi atas 3 aktor. Yang pertama yaitu pada pengunjung, ada customer, dan ada admin. Dalam 3 aktor ini mereka masing-masing bisa melakukan login. Untuk yang pertama yaitu pengunjung. Pengunjung dapat melihat tampilan utama pada saat mengunjungi website. Kemudian pengunjung tersebut akan melakukan daftar, kemudian akan login. Selanjutnya dia akan melakukan melihat-lihat produk atau barang, tetapi dia tidak melakukan pemesanan. Customer sama halnya dengan pengunjung, ia akan melakukan daftar terlebih dahulu, kemudian login. Namun bedanya, customer ini melakukan order barang setelah ia menemukan barang yang cocok untuk dirinya. Dia melakukan order barang, kemudian dimasukkan ke keranjang, lalu check out. Setelah itu, customer tersebut mengirim bukti pembayaran yang diupload melalui website. Selanjutnya ada admin. Selanjutnya admin tersebut akan mengkonfirmasi pembayaran dari customer yang telah ia upload dalam website. Admin kemudian membuka kelola pembayaran dan mengkonfirmasi pembayaran. Yang kedua dalam alat bantu perancangan sistem yaitu kelas diagram. Di sini kelas diagram terbagi atas 6 tabel.
Ada tabel admin, ada tabel barang, tabel kostumer, tabel pembayaran, tabel keranjang, dan tabel komentar. Alat bantu perancangan sistem yang ketiga ada activity diagram. Yang pertama ada activity diagram pengunjung. Mereka setelah login akan melihat tampilan home. Kemudian ada tampilan barang juga. Pengunjung ini akan melihat barang terlebih dahulu. Kemudian dia bisa melihat profil dia sendiri. Namun di sini pengunjung tidak melakukan pemesanan. Activity diagram yang kedua yaitu activity diagram customer. Setelah mereka login, mereka akan melihat tampilan utama atau home. Kemudian ia akan melihat barang-barang, lalu membeli barang tersebut. Selanjutnya, ia akan mengkonfirmasi pemesanan di dalam keranjang dan melakukan check out. Setelah check out, tampilan akan berubah menjadi bukti pembayaran. Maka customer tersebut melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui bank. Yang ketiga yaitu activity diagram admin. Setelah login admin, ia akan masuk ke dalam home. Kemudian ia akan membuka kelola pembayaran. Konfirmasi pemesanan dari customer tadi akan masuk kepada kelola pembayaran admin. Lalu admin akan mengklik konfirmasi pembayaran. Alat bantu perancangan sistem yang keempat yaitu sequence diagram. Yang pertama, pengunjung melihat home. Yang kedua, sequence diagram pengunjung melihat produk. Yang ketiga, sequence diagram pengunjung untuk mendaftar. Yang keempat, sequence diagram selanjutnya untuk consumer, sequence diagram customer untuk mendaftar. Sequence diagram consumer login. Selanjutnya sequence diagram customer konfirmasi pembayaran. Lalu sini ada sequence diagram admin, kemudian admin sequence diagram admin login. Ada juga sequence diagram admin kelola barang dan sequence diagram admin kelola pemesanan, sequence diagram admin kelola pembayaran, ada sequence diagram admin kelola data customer. Di sini saya akan menjalankan program skripsi yaitu e-commerce. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu customer mendaftar terlebih dahulu dengan menginputkan beberapa form yang sudah tersedia seperti username, email, password, nomor telepon, dan alamat. Setelah berhasil, maka akan berpindah kepada form login. Dan langsung saja untuk memilih barang yang akan kita beli. Check out. Setelah selesai memilih barang, maka tekan check out dan mengisi beberapa form kembali. Setelah mengisi form, maka akan dibawa kepada keranjang yang memperlihatkan nomor rekening. Kemudian customer melakukan pembayaran. Habis itu kita upload bukti pembayaran. Setelah mengupload bukti pembayaran, customer tinggal menunggu persetujuan dari admin. Kemudian admin nanti akan login dan mengklik konfirmasi pembayaran yang telah diterima. Berubah menjadi menunggu penerimaan. Kemudian customer mengklik pesanan diterima.
Setelah itu kembali lagi ke form admin. Kemudian kita refresh, maka transaksi berhasil. Selanjutnya kita lihat laporan harian. Terdapat beberapa produk yang tersedia dalam hari tersebut. Ada juga laporan per bulan yang memperlihatkan seluruh pemesanan selama 1 bulan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan. Berdasarkan atas penelitian yang telah saya lakukan dalam rancangan sistem penjualan dan pemesanan pada CV Barazaki Jaya, maka saya dapat mengambil kesimpulan 1. Dapat membantu CV Barazaki Jaya ke dalam melakukan promosi dan penjualan serta pemesanan produk karena telah diimplementasikan ke dalam aplikasi berbasis web yang dapat diakses oleh customer di mana saja. Yang kedua, perancangan sistem informasi berbasis web pada aplikasi sistem informasi penjualan berbasis web dapat melakukan transaksi lebih cepat dan efektif karena pelanggan dapat melakukan transaksi secara online. Yang ketiga, aplikasi sistem informasi penjualan dan penjualan berbasis web dapat meningkatkan kinerja dan keuntungan pada CV Barazaki Jaya karena pangsa pasar lebih luas. Terima kasih kepada dosen penguji yang telah mendengar penjelasan skripsi saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.